Halo semuanya, para manusia berjiwa mulia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Dokter Anime by ABP Official. Dokter Anime ini cuy, udah pasti adalah tempat bahas alur cerita anime terbaik, terseru, terbaru, dan terlengkap. Kali ini kita akan ngebahas anime ongoing yang berjudul Mob Kara Hajimaru Tansaku Yuta episode 1 dan 2-nya nih cuy. Anime ini bercerita tentang Kaito Takagi yang adalah siswa SMA biasa yang tidak pernah menonjolkan dirinya. Tetapi ia menghabiskan hari-harinya dengan menjelajahi ruang bawah tanah di Jepang. Tujuannya adalah untuk memburu slime sebagai uang tambahannya. Di samping itu, ia diam-diam juga mengagumi teman masa kecilnya dan juga gadis populer di kelas. Suatu hari, slime emas langka muncul. Setelah Kaito mengalahkannya, dia menemukan item yang sangat berharga, yaitu kartu yang dapat memanggil makhluk mistis apapun. Ia memutuskan untuk menggunakannya dan memanggil gadis prajurit yang menakjubkan. Sekarang, Kaito mempunyai kesempatan untuk bangkit dari kehidupan penjelajahannya yang biasa. Yuk langsung saja, tanpa berbasa-basi cuy. Kalau kalian udah penasaran, langsung saja kita sikat ke inti ceritanya. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya aktivitas seorang pria bernama Kaito Takagi. Takagi merupakan penjelajah yang berstatus sampingan, bukan penjelajah pro. Alasannya, kekuatan yang Kaito miliki ini hanya mampu berburu monster tingkat rendah. Salah satu monster yang selalu menjadi perburuan Kaito adalah si slime. Dari slime-slime itulah Kaito mengumpulkan pundi-pundi uang. Setelah itu, Kaito menemukan slime emas yang memiliki level lebih tinggi dari slime-slime pada umumnya. Menggunakan senjata pamungkasnya, Kaito berhasil menaklukkan slime yang emas. Namun Kaito heran mengapa dia tidak naik peringkat. Ternyata karena perangkat yang Kaito gunakan ini membuat kinerjanya tidak dihitung. Padahal senjata itu Kaito beli dengan harga yang mahal. Tidak naik tingkat bukanlah hal yang Kaito sesali, sebab masih ada item dari slime emas. Nantinya item itu bakal Kaito jual, berharap dia bisa mendapatkan uang lebih dari biasanya. Saat mendekati tempat slime emas menghembuskan nafas terakhirnya, Kaito melihat ada sebuah kartu yang berwarna emas. Kaito di balik kartunya tersematkan gambar seorang Valkyrie. Menurut legenda, Valkyrie ini merupakan makhluk setengah dewa yang ada di dalam mitologi. Sontak saja Kaito senang dia mendapatkan kartu servan yang tergolong langka. Kaito menebak dia bakalan memperoleh uang banyak jika menjualnya. Lalu Kaito menyudahi kegiatan berburu slime-nya. Tatkala menuju ruang administrasi, Kaito berpapasan dengan para penjelajah yang profesional. Lantas Kaito memberikan salam meskipun diabaikan oleh penjelajah pro. Melihat setelan pakaian dan perlengkapan penjelajah pro membuat Kaito merasa iri. Berharap Kaito juga berkesempatan mengenakan peralatan yang mutakhir. Namun Kaito hanyalah seorang sampingan. Jadi impiannya masih sebatas angan-angan yang belum mampu dia realisasikan. Kemudian Kaito menyapa mbak yang bertugas mengurusi para petualang bernama Hitsugaya. Dari hasil perburuan slime, Kaito diberi sejumlah uang yang dikirim melalui rekeningnya. Disitulah Kaito tidak langsung menjual kartunya. Tapi dia mencari tahu berapa uang yang bakal dia terima untuk jenis item servan. Lantas Hitsugaya menceritakan rumor yang beredar terkait item langka semacam kartu servan. Dibanderol sekitar 1 miliar. Harga fantastis itu membuat Kaito terus menggumamkan jumlah uangnya dimanapun dia berada. Mendengar celotehan Kaito, para bestinya menyapanya. Sehingga Kaito tidak lagi mengicaukan kata 1 miliar. Di kesempatan itulah, Shinji dan Hayato mengatakan mereka punya kartu izin penjelajah. Jadi bisa menonton di area atraksi secara gratis kapanpun ada jadwalnya.
Mengetahui niatan kedua friendnya cuma mau main-main, Kaito mengingatkan tujuan sebenarnya dari kartu izin bukanlah untuk bersenang-senang. Di Shinkansen, pembicaraan ketiga bestie ini masih berlanjut terkait Dengen. Lalu Kaito menanyakan kenapa geng Shinji tidak ikut kegiatan di Dengen. Pertanyaan dari Kaito ini membawa geng Shinji kepada ingatan yang buruk, yang menyebabkan mereka kapok menjadi penjelajah. Dulu ketiganya pernah mengambil misi berburu goblin. Awalnya geng Shinji ini pikir goblin hanyalah monster yang lemah. Namun meremehkan goblin merupakan kesalahan yang besar, hingga berdampak negatif yang membuat tubuh jadi babak belur. Untungnya ada ramuan yang bisa memulihkan geng Shinji. Tapi sejak peristiwa itulah geng Shinji trauma dan tidak mau lagi berurusan dengan yang namanya misi Dengen. Lantas para bestinya heran sudah tahunan Kaito menjadi penjelajah. Tapi mengapa masih stuck di level 3? Alasannya karena Kaito kerjanya cuma berburu slime. Mendengar cerita Kaito, Shinji dan kawan-kawan tambah penasaran mengapa Kaito terpaku pada para slime. Ditanya demikian, Kaito tidak memberikan jawaban yang jelas. Dia hanya berkata punya alasan yang khusus dari fokusnya memburu slime. Sepulangnya ke rumah, Kaito makan bareng dengan keluarganya. Sehabis menyantap makan malam, Kaito menikmati berendam di air hangat. Nyaris saja Kaito yang kepikiran 1 miliar terlelap di bak mandinya. Keesokan harinya, Kaito berangkat ke sekolah. Tidak sengaja, Kaito berpapasan dengan tetangganya yang cantik, sekaligus teman sekelasnya bernama Haruka Katsuragi. Disitulah Kaito nampak tidak nyaman pergi bareng dengan wanita yang dianggapnya istimewa. Soalnya Kaito tidak mau diinterogasi atas keterlibatannya dalam kegiatan Dengen. Benar saja, Haruka memastikan benar atau tidaknya penglihatannya kemarin yang menyaksikan Kaito mampir ke Dengen. Lantas Kaito berbohong kalau dia pergi ke pesta khusus anak laki-laki bersama Shinji dan kawan-kawan. Kebetulan orang yang dijadikan tameng malah muncul. Secepat kilat, Kaito menyepakati bahwa kedua bestie dan dia ini mengikuti party. Sehingga geng Shinji melaksanakan kebohongan yang dibuat oleh Kaito. Karena keduanya meyakinkan, Haruka percaya hingga dia merasa lega Kaito tidak singgah ke Dengen. Tatkala pelajaran berlangsung, Kaito masih saja kepikiran soal uang 1 miliar. Namun Kaito bingung menjual kartu atau menggunakannya. Sepulang sekolah, Kaito pergi ke Dengen dan dia mencari titik buta di mana kamera pengawas itu terpasang. Tujuannya untuk memakai kartu servan karena Kaito memutuskan tidak menjual item langka tersebut. Tatkala proses pemanggilan selesai, Silpi makhluk setengah dewa ini menyapa Kaito menggunakan cara tidak biasa. Sontak saja Kaito kaget mengira dirinya telah hancur, sebab dihimpit oleh kedua tangan besar dari Silpi. Namun Kaitonya baik-baik saja. Tidak lama kemudian Kaito dihampiri oleh Silpi dalam mode anak TK. Awalnya Kaito tidak tahu si bocil adalah item yang dipanggil. Akhirnya sewaktu menyadari siapa yang ada di hadapannya, Kaito shock berat. Sebab Kaito mengira Silpi di mode anak TK hanyalah pasukan biasa. Timbullah penyesalan pada diri Kaito karena uang 1 miliarnya telah lenyap. Apalagi kartu sudah Kaito gunakan, jadi tidak ada lagi yang dapat diperjualbelikan. Namun ketika menyaksikan kehebatan seorang Silpi yang sangat overpower, membuat Kaito terkaget. Nani? Tidak Kaito kira Silpi kecil-kecil sambal mercon cuy. Menurut Kaito wajar Silpi OP.
Walau bertubuh mungil karena daya tempur si bocil ini 17 kali lipat lebih besar darinya. Sayangnya setiap kali mengeluarkan kekuatan yang besar, ada bayaran yang harus Kaito persiapkan, yaitu inti si monster. Soalnya Silpy bakal didera kelaparan sehabis memakai kekuatannya. Setelah mengisi perut, Silpy bersemangat buat kerja lagi. Di situ Kaito merasa sangat tidak efisien menggunakan Silpy di pertempuran. Makanya Kaito menyerahkan tugas pelacakan slime. Sebab salah satu keahlian Silpy adalah mengetahui koordinat monster. Sementara pekerjaan membantai slime akan dilakukan oleh Kaito. Bersama-sama keduanya saling bahu-membahu. Berkat itulah Kaito mempunyai banyak inti monster yang bisa dia jual. Lantas Hitsugaya kaget melihat jumlah inti monster yang diperoleh Kaito. Di situ Kaito tidak memberitahu kejadian sebenarnya di TKP. Kalau dirinya ini mendapat bantuan dari Silpy. Kaito hanya mengaku dia punya keberuntungan hari itu, jadi bisa panen besar. Sehingga hasil penjualan inti monster yang dia kumpulkan berkali-kali lipat lebih besar darinya. Tatkala lagi bubuk malam, Kaito bermimpi gimana dia dan Haruka menyaksikan kehebatan Katsurugi, ayahnya si cantik, dalam menaklukkan Denjin pastinya. Berkat pencapaiannya nih cuy, Katsurugi mendapatkan gelar pahlawan. Usai bangun dari tidurnya, Kaito bertekad bahwa dia akan menjadi seperti Katsuragi. Demi mencapai impiannya, Kaito mengubah target buruannya. Makanya Kaito ditemani Sylvie mampir ke lantai 2. Soalnya target Kaito tidak lagi slime, melainkan goblin ras monster yang pernah membuatnya babak belur. Selain itu, Kaito juga punya tujuan untuk menggali misteri dungeon, seperti yang pernah dilakukan oleh panutannya si Katsuragi. Diperlihatkanlah intermezzo dari kisah ini, tepat sekitar 15 tahun yang silam, di mana masa-masa itu muncullah dungeon di dunia manusia. Tidak hanya itu saja tempatnya, tapi hadirnya dungeon berada di seluruh jagat raya. Lalu dibentuklah tim untuk mengetahui misteri dari dungeon. Tim tersebut terdiri dari berbagai ahli, pihak berwenang, pasukan darat maupun udara, serta para penjelajah, seniman bela diri, beserta dengan kelompok elit. Salah satu dari kelompok elit ini cuy adalah kedua insan yang bertugas menilik lebih dalam mengenai fenomena dungeon. Sehingga kedua insan menyusuri seluk-beluk dungeon hingga menelusuri lantai demi lantai. Namun keduanya belum mencapai akhir dari perjalanan. Bisa dikatakan mereka belum mengetahui seberapa banyak lantai yang terdapat di dungeon. Meskipun demikian, dua orang berbeda genre membuka dungeon untuk umum. Adapun warga yang bisa menikmati dungeon minimal berusia 15 tahun. Dalam aktivitas Adam dan Hawa, mereka bertemu beragam monster. Kali ini, monster yang ditemukan sangatlah ganas. Hingga penaklukannya membuat si lelaki terluka parah. Saking dalamnya luka pria malang tersebut hingga jatuh pingsan. Untuk rekannya mempunyai potion yang digunakan sebagai pemulihan luka. Terseliplah fenomena romantik yang menyebabkan terjadinya alur asmara di dungeon. Begitulah sekilas intermezzo dari dungeon itu. Kembali ke Kaito dan kawan-kawan, mereka sudah memasuki lantai 2. Rasa trauma dihajar oleh goblin masih menyelimuti diri Kaito. Gara-gara itulah Kaito menjadi pucat dan tubuhnya gemetaran. Akan tetapi, Kaito tidak memberitahukan insiden goblin pada Silpy sebab gengsinya gede. Tidak terasa, waktu berlalu, Silpy menemukan Hawa keberadaan goblin. Mengetahui fakta itu, timbullah rasa parno teramat dalam pada Kaito. Sehingga Kaito memutuskan pulang kampung dan dia mengaku kalau punya urusan lain.
Namun langkah Kaito terhenti begitu dia mengingat gimana panutannya menjadi pahlawan. Berkat Katsuragi, Kaito menepis ketakutannya. Makanya Kaito siap menghadapi goblin. Ketika melihat goblin, nyali Kaito jadi ciut, membuatnya mengalihkan tugas berburu pada si cantik nan imut. Akan tetapi tatkala Silphy mau mengeluarkan sambaran dewa, keberanian Kaito pun menyingsing. Alhasil Kaito memutuskan menghadapi ketakutannya sendirian. Dimulailah pertarungan antara goblin dengan Kaito. Tidak jago dalam hal bela diri, Kaito menggunakan cairan pembasmi serangga kepada musuhnya. Berkat cairan yang masuk ke matanya, si goblin auto kesakitan. Disitulah Kaito ingin menancapkan pedang kayunya. Sialnya, Kaito kesandung dan nyaris tersungkur. Namun berkat kesalahan kecil itulah Kaito mendapatkan gelar tambahan. Dari pembasmi, Slam berubah menjadi pembantai goblin. Di saat yang bersamaan dengan pencapaiannya, Kaito naik level. Sontak saja, Kaito merasa senang sekaligus terharu. Soalnya selama berburu slime, dia susah menambah tingkatan. Tidak disangka, berburu goblin mengubah levelnya dalam waktu singkat. Menyaksikan pencapaian tuannya Silphy, ia turut bahagia. Kemudian fokus Kaito tertuju pada skill barunya, yaitu temporer. Tidak mengetahui maksudnya, Kaito membaca keterangan dari skill temporer, di mana skill tersebut diperoleh karena menaklukkan ketakutan pada goblin dan mengalahkannya sendirian. Selain itu, faedah yang didapat Kaito yaitu peningkatan seluruh status sebesar 10% ketika melawan goblin pastinya. Namun Kaito yang menang secara kebetulan hanya memiliki skill temporer yang efeknya mengalami penurunan. Sehingga pencapaiannya didapat tidak sama dengan temporer permanen. Sehabis mengetahui info tersebut, muncullah perasaan antara senang atau tidak. Namun Kaito memilih tidak memusingkan soal itu. Yang penting mereka akan berburu goblin. Bersama-sama Kaito dan Silphy saling bahu-membahu memangsa goblin. Berkat kolaborasi keduanya, Kaito mendapatkan peningkatan skill temporernya. Bahkan Kaito mengumpulkan 4 inti goblin. Seiga Itsugaya mengapresiasi kemajuan Kaito. Gara-gara aktivitas di lantai 2, tubuh Kaito sakit semua. Makanya Kaito bangun dengan terlambat. Lantas keluarganya meminta Kaito tidak bekerja terlalu keras. Saat berangkat ke sekolah, Kaito dicurigai oleh Haruka kalau doi mampir ke dungeon. Mendengar keluhan Haruka, Kaito segera mengatakan dia hanya akan latihan bina raga. Karena latihan kerasnya, raganya jadi begel-begel. Disitulah Haruka berkomentar bahwa Kaito tak cocok menjadi seorang maskulin. Dikatai demikian, Kaito membalas dia akan mengurangi latihannya. Saat jam istirahat, Kaito memberitahukan Shinji dan kawan-kawan kalau dia kemarin singgah ke lantai 2 membasmi goblin. Sontak saja kedua friend tidak percaya begitu saja nih cuy. Mengingat gimana mereka termasuk Kaito dihajar oleh goblin sampai babak belur. Lantas Kaito meyakinkan kalau dia tidak berbohong sama sekali. Bahkan Kaito ingin menyusuri lantai 3. Sontak saja para bestie pun menganggap Kaito udah gila. Sepulang sekolah, Kaito ditemani Silphy singgah ke dungeon. Namun tempat yang mereka masuki kini tidak pernah Kaito kunjungi sebelumnya. Meskipun demikian, Kaito tetap bersemangat memburu goblin. Lalu dimulailah kerjasama keduanya dan memberikan hasil yang fantastis. Seperti yang sudah-sudah, kegiatan berburu goblin menguras tenaganya. Akibatnya ketika mengikuti pelajaran, Kaito malah ketiduran. Hal itu menjadi perhatian Haruka yang mencurigai kalau Kaito terlibat dengan kegiatan dungeon.
Seperti biasa, tatkala pulang dari sekolah, Kaito bersama besti imutnya memangsa goblin. Tidak terasa, level Kaito sudah berada di tingkat 12. Sontak saja Kaito amat senang akan prestasinya. Tidak lupa pula, Sylvie memuji pencapaian tuanya. Walau level sudah naik, Kaito merasa tidak puas. Sebab peningkatan HP dan BP-nya terlalu drastis. Dari sistemnya, Kaito mendapati berkah dewa, di mana berkah itu diberikan pada orang yang dicintai dewa atau sebangsanya. Hal tersebut berguna bagi meningkatkan penambahan status di setiap naik level. Adapun presentasi peningkatannya tergantung sejauh mana besarnya rasa cinta dewa atau sebangsanya. Sesudah membaca informasi tersebut, Kaito kegirangan tidak dia duga bisa memiliki cheat di sistemnya. Sebagai rasa syukur, Kaito sampai memberi penghormatan kepada Sylvie. Soalnya cheat yang dia dapat karena kehadiran dan perasaan dari Sylvie yang sebangsa dewa. Sontak saja Sylvie yang tidak memahami hal itu membuatnya terheran-heran. Namun Sylvie menerima perlakuan hangat Kaito. Kemudian kedua insan melanjutkan penyusurannya di lantai 2. Lantas mereka bertemu dengan skeleton bercahaya. Saking kuatnya, si skeleton tongkat Tusten ini milik Kaito tidak mempan. Lantas Kaito meminta Sylvie menggunakan sambaran dewanya. Berkat kemampuan Sylvie, skeleton jadi koin. Dari membantai monster yang langka, Kaito mendapatkan inti berwarna kemerahan. Berhubung Sylvie kelaparan dan sudah banyak membantunya, Kaito pun menghadiahkan inti merah buat si imut. Begitu masuk ke dalam mulut, Sylvie merasakan kelezatan yang luar biasa. Dari situlah Kaito yakin kalau inti merah pastinya akan sangat mahal. Benar saja dugaan Kaito, harga inti merah ini lebih dari 2 juta. Alhasil muncullah kesedihan karena tak bisa menjual inti merah. Akan tetapi Kaito sadar semua pencapaiannya didapat dari campur tangan Sylvie. Makanya rasa penyesalan berubah menjadi rasa keikhlasan. Esok harinya Kaito meminta Sylvie membiarkan dirinya bertarung sendirian. Sontak saja Sylvie pun sedih mengira dia tidak diperlukan lagi. Lantas Kaito menjelaskan baginya Sylvie ini sangat penting dan dia dianggap seperti adiknya sendiri. Tujuannya berlaga, mandiri hanya untuk melatih kekuatannya saja. Soalnya Kaito berniat memasuki lantai 3. Kemudian goblin pun muncul. Tidak ada bantuan Sylvie, Kaito jadi babak belur. Alhasil Kaito mengeluarkan uang demi membeli ramuan penyembuh yang harganya sangat mahal. Karena mau ke lantai 3, Kaito mesti membuat persiapan. Namun diperlukan biaya besar dan inti monster dalam jumlah yang banyak sebagai pangan Sylvie. Makanya Kaito memilih kembali ke lantai 1 berburu slime. Kabar itu mengejutkan geng Shinji. Tidak mereka sangka, Kaito balik lagi ke profesi lamanya. Tidak ada pilihan lain, terpaksa Kaito melakukannya. Bukan untuk mundur melainkan demi kemajuan levelnya. Tidak disangka pembicaraan mereka pun didengar oleh Haruka. Lantas Kaito meralat yang diomongi tidak ada kaitannya sama slime, tapi selai keju. Mendengar ucapan itu, Haruka menyatakan dia suka selai rasa keju. Sepulang sekolah, Kaito ditemani Sylvie berburu slime. Sampai stok inti monster terkumpul sangat banyak. Setelah itu kedua insan berburu slime perak. Sudah mengalahkan slime perak, didapatkanlah kartu langka iblis Viscount Luceria. Lalu Kaito menggunakan item langka tersebut. Seperti yang Kaito duga, bocillah yang muncul sama seperti ketika dia memanggil Sylvie. Selanjutnya, Kaito dan Sylvie berhasil menaklukkan Luceria. Lantas Luceria harus menjadi bawahan Kaito. Sama halnya dengan Sylvie, Luceria harus patuh pada tuannya yang baru. Di kesempatan itulah Luceria mengenalkan dirinya dengan penuh percaya diri. Dikarenakan sudah lapar, Luceria meminta Kaito memberikannya makanan. Namun Kaito merasa Luceria belum bekerja sama sekali, maka dia tidak diperbolehkan untuk makan. Lantas Luceria menunjukkan kebolehannya di depan Kaito. Dia segera membantai slime yang muncul di lantai 2 dungeon.
Setelah melumpuhkan slime, Luceria berhasil mendapatkan makanannya. Sebab inti sihir milik slime diberikan secara cuma-cuma oleh Kaito sebagai balasan dari kerja kerasnya. Namun tetap saja Luceria masih lapar dan ingin memakai inti sihir lainnya. Karena koleksi inti sihir menipis membuat Kaito tidak bisa memberikannya secara asal. Tidak lama kemudian muncullah monster di dungeon. Segera Kaito memerintahkan Luceria menggunakan skillnya membantai si monster. Dengan sigap, Luceria membantai si monster hingga KO. Lalu Luceria menyantap inti sihir si monster dan ternyata rasanya sangat mantul. Kemudian Luceria pun mengajak Kaito dan Sylvie melaju ke pantai atas. Namun Kaito menolaknya. Dia meminta Luceria untuk bersabar. Apalagi kondisi Luceria saat ini sangat tidak stabil dan membutuhkan istirahat. Awalnya Luceria menolak karena dia tidak sabar merasakan inti sihir yang lezat. Tetapi Sylvie menegur sikap Luceria yang tidak sabaran itu. Dia juga mengingatkan agar Luceria menuruti segala permintaan tuan mereka. Apalagi maksud Kaito baik, dia ingin kedua bawahannya istirahat sejenak. Maka dari itu, Luceria pasrah mengikuti perintah tuannya. Esok harinya barulah geng Kaito memasuki dungeon lantai 3. Seperti biasa, Kaito menggunakan senjata canggih miliknya. Di sana ada Hellhound yang telah bersiap jadi santapan. Kaito siap siaga ingin mengincar Hellhound. Sialnya senjata Kaito tidak tepat sasaran membuat dirinya diburu oleh Hellhound. Ketika kondisi mulai genting, Sylvie pun segera mengeluarkan sihir barrier agar Kaito terlindungi. Kemudian, disusul oleh sihir Luceria membuat kumpulan Hellhound musnah. Lantas inti sihirnya diberikan kepada Luceria. Namun Luceria tidak cukup dan meminta bagiannya lagi. Sontak saja Kaito menolaknya karena inti sihir mereka stoknya sedang menipis. Kaito berjanji jika buruan mereka banyak, maka Luceria akan diberikan jatah yang lebih. Selanjutnya geng Kaito diserang oleh kumpulan Wild Boar. Maka dari itulah Kaito memerintahkan Luceria menyerang si monster menggunakan serangan api neraka. Sayangnya serangan Luceria ini gagal membuat Kaito turun tangan. Awalnya serangan Kaito tidak mempan. Namun dia berusaha membidik agar Wild Boar KO. Alhasil Wild Boar tumbang karena serangan dadakan dari Kaito. Segeralah Luceria meminta inti sihir pada Kaito. Dikarenakan Luceria terus-terusan meminta sihir membuat Kaito auto galau. Setelah itu Kaito melamun memikirkan cara agar bisa melakukan ke lantai berikutnya. Saat di jalan, Kaito mendengar 3 orang gadis berbicara mengenai party. Dikarenakan mereka bekerja sama dengan baik mampu mencapai lantai 6, ketika di kelas Kaito terus melamun membuat teman-temannya heran. Kembali pada pertarungan di labirin, Luceria antusias mengumpulkan inti sihir. Begitu pula dengan Sylvie, dia tidak mau kalah dari Luceria. Sejak tadi Kaito heran mengapa Sylvie bersikap aneh. Namun saat ditanya, Sylvie tidak mau angkat bicara. Setelah keluar dari game, Kaito tidak sengaja melihat anime di TV. Dia terkejut melihat para pemain di TV sama seperti rekan partinya. Lantas Kaito mulai overthinking memikirkan perasaan Sylvie. Kaito merasa Sylvie ini tidak suka pada Luceria yang terus menentang dirinya. Maka dari itulah kedua bawahannya bertengkar hingga saling serang. Sontak saja, imajinasi di kepala Kaito membuatnya pusing 7 keliling.
Esok harinya, Kaito curhat pada Haruka menanyakan pendapatnya. Lantas Haruka menyuruh Kaito menanyakan langsung pada wanita yang dikhawatirkannya. Sontak saja Kaito auto salah paham dan segera menemui Sylvie. Kaito bertanya langsung apakah Sylvie membenci Luceria. Di kesempatan itulah Sylvie mengatakan dia tidak membenci Luceria sama sekali. Hanya saja belakangan ini dia cemburu melihat Kaito yang lebih peduli pada Luceria. Padahal sebelumnya Kaito sering berbincang hangat dengan Sylvie. Namun sekarang perhatian Kaito mulai terbagi dan hal ini membuat Sylvie bersedih. Setelah mengetahui duduk perkaranya, Kaito berjanji akan berlaku adil sebagai tuan. Lantas saat Kaito memberikan Luceria inti sihir, dia juga memberikan secara adil untuk Sylvie. Tidak lupa pula Kaito mengajak bicara Sylvie dan memujinya. Hal itu juga dilakukan Kaito pada Luceria. Alhasil, kedua gadis ini sangat senang diperlakukan adil. Setelah itu mereka melanjutkan pencarian monster. Sylvie dengan antusias menyerang hingga musuh KO dalam seketika. Ternyata nih cuy, Sylvie sudah naik level, makanya dia bisa menumbangkan 3 monster sekaligus. Namun semakin tinggi kekuatan Sylvie, semakin besar nafsu makanannya. Alhasil inti sihir yang didapat dikumpulkan Kaito ini sangat sedikit. Kaito pusing memikirkan jalan agar dia bisa mengumpulkan banyak sekali inti sihir. Sebab Kaito harus menjualnya agar bisa membeli item perlengkapan canggih lainnya. Admin memberikan saran agar Kaito terus melaju ke lantai 4. Tapi apalah daya, Kaito hanya memiliki perlengkapan yang seadanya. Sementara monster di lantai 4 lebih tangguh dari monster yang sebelumnya. Kemudian Kaito mencari item agar bisa memperkuat serangannya. Sialnya, item yang dipilih ini sangatlah mahal harganya, membuat Kaito tidak berdaya. Maka dari itulah Kaito harus mengumpulkan banyak sekali uang. Selanjutnya, Kaito mengajak kedua rekannya berburu di labirin. Mereka menemui slime metal biru yang sangat langka. Dengan penuh semangat, Kaito mengajak kedua rekannya berburu slime langka itu. Sylvie dan Luceria melakukan serangan kombinasi membuat slime metal jadi KO. Lantas, itemnya pun langsung diambil oleh Kaito. Ternyata item yang dihasilkan adalah bola sihir. Dikarenakan ingin kuat, Kaito memutuskan memakai item sihir tersebut. Kemudian mereka melanjutkan perburuan. Kaito ingin mengetes berapa besar kekuatannya. Sialnya, sihir Kaito sangatlah lemah dan membuatnya galau. Malam harinya, Kaito lagi melamun di taman. Tidak lama kemudian, Haruka menghampirinya dan mengajaknya pulang bareng. Kaito mengucapkan terima kasih atas saran dari Haruka kemarin. Namun entah mengapa wajah Haruka berubah membuat Kaito keheranan. Setelah berpisah, Kaito mulai memikirkan tanggapan Haruka tadi. Kaito menduga Haruka cemburu padanya sama seperti ekspresi Sylvie. Akan tetapi, Kaito tidak mau pusing sendiri. Lantas dia memilih langsung pulang ke rumah. Demi memperkuat teknik barunya, Takagi harus terus berlatih. Karena mengeluarkan bola air memerlukan banyak sekali energi, membuat Takagi auto kelelahan. Di situ Sil terus memberikan Takagi semangat, sementara Luceria bersikap sebaliknya. Menurut si gadis, tebakan yang Takagi keluarkan ini
Menurut si gadis, tembakan yang Takagi keluarkan sangat lemah. Setelah itu, Takagi meninggalkan Denjin dengan sempoyongan. Saking lemasnya, Takagi tidak sengaja jatuh ke pelukan Airi. Lantas Takagi meminta maaf pada Airi. Melihat kegigihan Takagi, geng Airi merasa salut. Ada bermacam-macam orang, tapi Takagi sangat fokus melakukan kegiatannya di Denjin. Sepulangnya ke rumah, Takagi langsung mengistirahatkan dirinya dulu. Esok harinya di kelas, Takagi curcol kepada kedua bestinya bahwa dia sedang berlatih di Denjin. Soalnya untuk berpetualang ke lantai 4, Takagi memerlukan kekuatan baru. Perkembangan Takagi mendapat apresiasi dari kedua bestinya. Namun pembicaraan itu terdengar oleh Haruka. Di situ Takagi langsung meralat kata Denjin menjadi dansa. Lantas Takagi mengakui kalau dia tengah fokus dalam latihan menari. Mengetahui hal itu, Haruka tidak sabar Takagi menunjukkan tariannya. Sepulang sekolah, Takagi mampir ke Denjin lantai 4. Saat berhadapan dengan goblin, Takagi menggunakan bola air dan melemparkannya ke mulut si monster. Akibat tidak mampu menahan kesakitan, si goblin langsung KO. Kehebatan Takagi mendapat pujian dari Seal. Namun, walau sudah banyak memburu monster di lantai 4, Takagi tidak kunjung naik level. Sehingga Takagi merasa di lantai 4 tidak perlu dijelajahi lagi. Lalu Takagi akan mengganti lokasi ke lantai 5. Di situ Takagi sempat berpikir untuk membeli baju di online shop sebagai persiapan menuju lantai 5. Esok harinya, Takagi sudah menyematkan pakaian yang dia beli. Menurut Lucrezia, pakaian yang dikenakan Takagi ini sangatlah konyol. Lantas, Takagi protes baju tersebut sangat mahal dan memiliki keunggulan. Soalnya, seragamnya terbuat dari karbon nanotube. Sehingga si pakaian mampu melindungi seluruh tubuhnya. Misalnya jika Takagi terkena panah, kalau menggunakan seragam biasa dirinya bakal tertusuk. Namun dengan karbon nanotube ini cuy, bila panah mengincarnya tidak bakal ngebuat Takagi terluka. Lantas Seal memuji benda unik yang Takagi kenakan. Walau sudah mendengar penjelasan Takagi, Lucrezia tetap tidak tertarik menganggap seragam itu aneh. Kemudian Takagi ingin memamerkan ramuan yang dia beli. Sayangnya Lucrezia bosan sama bacotan Takagi. Sehingga Lucrezia membawa Seal untuk pergi. Saat menyadari kedua gadis mengabaikannya, Takagi kesal. Sementara geng Seal yakin ada aura mengerikan di lorong yang tidak jauh dari posisi mereka berada. Ternyata monster kecoa raksasa yang keluar. Berhubung geng Seal jijik terhadap kecoa, mereka jadi histeris hingga panik. Saking parnonya, Seal dan Lucrezia memakai kekuatan mereka secara brutal. Mendengar kehebohan serangan Seal, Takagi yang ditinggal sendirian segera menghampiri kedua insan. Di situ, Lucrezia mengamuk, kemana Takagi saat dibutuhkan. Tatkala mereka sibuk menghabisi monster, Takagi malah santuy. Alhasil Lucrezia merasa energinya banyak yang terkuras. Mengetahui keluhan tersebut, Takagi mengingatkan Lucrezia dan kawan-kawan yang menyerang secara berlebihan diakibatkan ketakutan sendiri. Jadi di kasus tersebut, Takagi tidak merasa bersalah. Lalu keduanya diberi makan oleh Takagi. Akan tetapi, geng Seal tidak berselera makan. Soalnya batu sihir yang diberikan Takagi berasal dari monster kecoa. Namun perut keduanya sangat lapar. Karena tidak ada pilihan lain, geng Seal terpaksa menyantapnya.
Benar saja, batu sihir itu sangat tidak lezat. Setelah itu Seal menyadari bahwa ada dua monster di sekitar sana. Kemudian Takagi dan kawan-kawan menargetkan kedua monster. Sayangnya serangan fisik tidak mempan pada mereka. Makanya kemampuan Takagi tidak berguna di situ. Sehingga Takagi menyerahkan kedua monster untuk ditangani geng Lucrezia. Kemudian saat ditawari batu sihir yang berasal dari monster kecoa, kedua gadis sangat mual. Makanya geng Lucrezia tidak sanggup lagi memakan si batu sihir. Saat melanjutkan perjalanan, Takagi kaget dengan tindakan Seal. Menurut Seal, ada sesuatu di balik dinding tersebut. Tatkala ditanya kepada Lucrezia, si gadis tidak merasakan apa-apa. Di situ Seal meminta Takagi percaya pada instingnya. Lalu Seal memakai kekuatan sambaran dewa menghancurkan dinding tersebut. Benar saja firasat Seal, ternyata di area itu terdapat ruangan lain alias dungeon yang tersembunyi. Setelah itu Takagi bersama kedua anteknya menyusuri dungeon baru. Sambil melangkah, Takagi memperingatkan kedua bestinya untuk berhati-hati. Soalnya ruangan model seperti itu cuy, pasti banyak yang berisi jebakan. Jika salah melangkah dan memencet tombol, maka perangkap akan mendera. Benar saja omongan Takagi, Lucrezia tidak sengaja memijak suatu tanda. Alhasil panahan melesat dan Takagi hendak menyelamatkan Lucrezia. Namun arahan panah tertuju padanya. Melihat kondisi Takagi, Seal merasa cemas. Sementara itu, Lucrezia panik. Dirinya membahayakan nyawa Takagi. Untungnya, pakaian yang Takagi gunakan melindungi Takagi dari serangan anak panah. Begitu mengetahui Takagi baik-baik saja, kedua besti sangat lega. Lucunya, kesalahan yang sama terulang kembali lagi. Akibat kelalaian Lucrezia juga. Namun Takagi berhasil menghindar, malah tersengat listrik. Taka, kondo wa yokete miseru. Oi! Sontak saja geng Seal galaunya bukan main, takut Takagi kenapa-napa. Untungnya Takagi sehat walafiat dan anehnya dia merasa lebih bugar sehabis terkena sengatan arus listrik. Untuk kesekian kalinya Seal menggunakan kekuatan sambaran petir supaya pintu bisa terbuka. Lalu ketiganya menyusuri area yang dimana terdapat ogre dan juga slime. Namun tatkala kedua gadis melancarkan serangan, XP kedua monster sama sekali tidak berkurang. Lalu Takagi meminta Seal menggunakan pertahanan gadis besi, membuat mereka bebas dari serangan geng monster. Di dalam perisai segala serangan sihir coba dilancarkan, tapi tidak berkutik melawan geng monster. Jika sihir tidak mempan, Takagi berinisiatif menerapkan serangan fisik. Demi memudahkan urusannya, Takagi menyuruh Lucrezia mengurus slime dan dia mengenai ogre. Kemudian Takagi menembakkan anak panahnya secara beruntun. Walau berdampak tapi tidak cukup menghabisi ogre. Lalu menggunakan gelang sihir, Takagi dapat memodifikasi bola air menjadi es. Lantas Takagi menghujani senjata berbentuk es hingga ogre binasa. Setelah itu Takagi membantu Lucrezia menangani slime. Di situ Takagi meminta Seal menyerang dengan tombak ilahi. Sempat terjadi insiden dikala menyergap si monster, membuat Takagi kesakitan akibat cairan slime yang sangat panas.
Setelah itu, Takagi memakai semprotan serangga dan menyuruh Seal mengeluarkan pertahanan gadis besi. Kemudian Takagi menambah kapasitas serangan dengan jetnya. Alhasil, Takagi dapat melumpuhkan monster slime. Hal itu amat diapresiasi oleh kedua gadis. Namun, Takagi merasakan sakit tatkala lukanya tersentuh. Untung ada ramuan obat yang Takagi persiapkan. Sesudah Takagi pulih, di waktu yang sama Lucretia naik level. Begitulah si doi. Dari hasil mengalahkan slime, Takagi memperoleh pedang sihir yang bentuknya amat sangat mini. Kemudian Takagi menjual inti merah dari Ogre. Sontak saja Itsugaya kaget Takagi mendapatkan batu sihir tingkat tinggi. Lalu Takagi memberitahukan lokasi dia memperoleh batu itu. Itsugaya mengatakan nanti dia akan mengirim orang untuk mengecek dungeon baru yang Takagi sebutkan. Berhubung Takagi mengalami banyak kemajuan, Itsugaya memberitahukan event yang diadakan di lantai 7. Nantinya Takagi bakal kerja secara party. Kabar tersebut Takagi ceritakan kepada bestinya. Secara tidak terduga, Haruka mendengar bahasan party. Disitulah Haruka mengira party yang dimaksud adalah pesta dansa. Kali ini Takagi benar-benar harus bisa menari agar Haruka tidak mengetahui kebohongannya. Sepulang sekolah, Takagi hendak mendaftarkan dirinya di event. Tidak Takagi sangka, banyak sekali peserta yang berpartisipasi di acara tersebut. Lalu Takagi disapa oleh geng Airi dan mereka saling berkenalan satu sama lain. Selanjutnya diperlihatkan sosok wanita cantik yang sedang tertidur pulas. Tampaknya Haruka malah memimpikan sang ayah. Kemudian dikisahkan Haruka semasa kecil yang mengalami nasib yang malang. Dikarenakan ayahnya sibuk, Haruka harus ditinggalkan oleh sang ayah pergi bekerja. Hal tersebut membuat Haruka bersedih, dia segera mengantarkan ayahnya ke pintu. Kemudian sang ayah pamit kepada Haruka untuk segera berangkat. Hanya saja sang ayah tidak lupa menjanjikan untuk pulang di malam hari. Bahkan Haruka dan ayah sudah berjanji untuk makan malam barengan. Tidak lama kemudian Haruka terbangun dari tidurnya karena bermimpi lagi tentang sang ayah. Kemudian Haruka segera mempersiapkan dirinya untuk berangkat kerja kelompok. Setelah usai beberes, Haruka langsung beraksi berangkat menemui para rekan satu gengnya. Kemudian ibu bertanya tentang alasan kepergian Haruka. Seusai menjawab ibunya, Haruka langsung bergerak keluar. Alhasil Haruka begitu bersemangat bertemu dengan para rekan lainnya. Tidak lama kemudian, mereka sudah lengkap dan segera berteleport menuju dungeon. Oleh sebab itulah, Haruka beserta para anggota begitu bersemangat berpindah tempat. Karena dengan metode teleportasi, para peserta dapat dengan mudah masuk ke dungeon. Ketika sampai, mereka mulai mengamati lokasi sekitar gerbang gate. Apalagi di sana terdapat swalayan yang dapat memudahkan para peserta pelaku ekspedisi. Hanya saja Kaito malah heran mengapa para wanita hanya menggunakan tas kecil. Padahal setahu Kaito, mereka membutuhkan banyak peralatan. Akan tetapi yang dibutuhkan para rekan Kaito hanyalah tas kecil. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menelusuri dungeon. Tanpa berlama-lama, geng Kaito telah sampai di lokasi di lantai 7. Segeralah mereka melakukan pencarian monster. Tampaknya kali ini geng Kaito sudah belajar banyak. Karena selain praktek, mereka juga banyak mempelajari tentang dungeon. Makanya Miku sampai mengetahui monster di lantai 7 adalah golem. Sehingga Airi mempersiapkan dirinya untuk menghadapi monster. Sontak saja Kaito dan kawan-kawan terkejut mendengar suara gresek-gerusuk yang sayap-suyup terdengar. Ternyata Kaito dan para rekan ketipu, mereka kira ada monster yang datang melainkan para penjaga. Sehingga geng Kaito saling bertegur sapa dengan para penjaga. Setelah mereka pergi, tiba-tiba saja terdengarlah lagi suara gerak-gerik dari monster. Awalnya mereka kira hanya para penjaga. Namun ternyata monster golem yang asli tiba-tiba muncul. Segeralah geng Kaito bergegas menyatukan kekuatan untuk melawan monster golem. Di kesempatan itulah para rekan mulai bekerja sama untuk mengalahkan monster bersama-sama.
Hanya saja geng Kaito ini tidak bisa bersantai sebab setelah golem kecil dikalahkan, yang raksasa malah nongol. Di kesempatan itulah Kaito bergegas mengeluarkan kemampuannya. Namun sayangnya raksasa golem malah terus merajalela. Sehingga Kaito mulai memikirkan strategi akhir untuk melenyapkan monster golem. Kemudian Kaito mendapatkan ide, dia memutuskan untuk memakai pisau yang telah dipersiapkannya. Langsung saja Kaito bergegas menancapkan pisau tersebut demi mengupayakan kehancuran golem raksasa. Tanpa berlama-lama Kaito segera menyelesaikan tugasnya. Sehingga para rekan begitu bersemangat menyaksikan kehebatan Kaito. Alhasil golem raksasa musnah akibat serangan Kaito. Makanya Kaito beruntung menggunakan pedang sihir yang telah dipoles menjadi pisau sakti. Kemudian Kaito memutuskan untuk berbincang dengan para anggota ke cafe shop. Tampaknya mereka membicarakan banyak hal. Lantas Kaito menjelaskan kalau dia baru pertama kali menggunakan pisau sihir. Sehingga perbincangan mereka makin seru aja. Lantas Kaito dan Haruka pun mulai bercerita membentuk party. Sementara itu, Airi dan Miku malah asik membuat lelucon. Di kesempatan itulah Haruka mengatakan kepada Kaito untuk bergabung bersama mereka membuat party. Hanya saja Haruka malah terkejut karena perbincangan mereka ini sedikit intens. Sebab Kaito tidak mungkin membicarakan dia telah memiliki anggota party wanita iblis dan dewa. Lantas Kaito hanya terdiam. Dia memilih mempertanyakan kepada para rekannya dulu. Makanya Kaito meminta Haruka dan kawan-kawan bersabar menunggu jawaban darinya. Kemudian Kaito memutuskan menemui Sylvie dan Lucelia. Nampaknya kedua bestie itu begitu kangen banget sama Kaito. Hal tersebut membuat Kaito kebingungan menghadapi para wanita. Sehingga Kaito menceritakan kepada mereka tentang ajakan pembuatan party. Sontak saja Lucelia dan Sylvie kaget mendengar Kaito ingin selingkuh dengan anggota party lain. Namun Kaito mencoba menjelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian Kaito keluar dungeon dan segera melanjutkan aktivitasnya seperti biasanya. Keesokan harinya Kaito berangkat ke sekolah. Alhasil Kaito dan Haruka memutuskan jalan bareng ke sekolah. Namun Kaito kaget karena Haruka malah mengajaknya berbelanja di akhir pekan. Sehingga Kaito menyetujui ajakan Haruka untuk menemani Haruka. Lantas Haruka beranjak pergi menemui gengnya. Sementara itu Kaito disamperi oleh para rekannya untuk diledeki. Sebab Kaito ketahuan akan kencan bareng Haruka. Keesokan harinya Haruka dan Kaito bertemu, mereka ingin menghabiskan waktu bersama. Segeralah Haruka dandan cantik untuk memperlihatkannya kepada Kaito. Di kesempatan itulah Kaito membantu Haruka memilih pakaian. Sebab Haruka ingin berbelanja pakaian di distro. Ketika sampai Haruka mulai mengetes pakaian yang ingin dibelinya. Setelahnya kedua insan melanjutkan perjalanan mereka ke taman. Kemudian Kaito dan Haruka pun menelusuri perjalanan untuk tiba di perahu. Sebab Haruka ingin naik perahu sambil berbincang bareng Kaito. Tanpa berlama-lama Haruka dan Kaito berangkat menaiki perahu. Lantas Kaito bergegas mengayun sampan hingga membawa Haruka ke tujuan. Lalu Haruka berkomentar mengapa Kaito bisa membawa sampan dengan cepat. Alhasil Haruka menyadari kalau Kaito jauh lebih kuat. Hal itu membuat Haruka penasaran apakah alasan kekuatan Kaito meningkat karena berolahraga dan berlatih. Sehingga Kaito memikirkan hal yang sama seperti Haruka. Namun tidak sampai di situ saja, justru Haruka mengajak Kaito berangkat ke gedung sebelah pegunungan. Lantas Haruka auto dejavu mengingat tentang ayahnya. Sebab sang ayah berjanji untuk pulang ke rumah sewaktu izin kepada Haruka di masa kecil. Hanya saja sampai sekarang ayah belum juga kembali pulang. Makanya Haruka jadi lebih sedih karena ayahnya menghilang selama itu. Kemudian Kaito bergumam kecil, dia menyadari Haruka khawatir kalau Kaito menjadi pahlawan.
Namun dia akan membuktikan kepada Haruka bahwa saat Kaito menjadi pahlawan seperti Kapten Katsuragi. Lalu Haruka kaget, dia merasa Kaito membicarakan sesuatu. Namun karena terlalu kecil, Haruka tidak jelas mendengar suara Kaito. Selanjutnya Kaito dan kedua rekan dewa dan iblisnya sedang asik bertarung. Kaito menggunakan kekuatan sihirnya menerjang musuh. Segeralah Kaito mengeluarkan jurus bola air pada pedang Bizard miliknya. Alhasil pedang tersebut mengeluarkan serangan yang mematikan untuk musuh. Dalam waktu singkat, Kaito berhasil mengalahkan monster di TKP. Sehingga Sylvie dan Lusalia begitu bersemangat menyaksikan ambisi Kaito. Tentunya cuy, mereka dengan lapang dada mendukung Kaito bergabung dengan partai lain. Setelah bertarung, Kaito diinterogasi oleh kedua rekannya. Di kesempatan itulah Kaito menjawab alasan sebenarnya membentuk party, agar dirinya ini bisa mengembangkan skill saat bertarung di dungeon. Maka Kaito begitu menginginkan mempunyai party bersama anggota biasa. Dikarenakan Sylvie dan Lusalia sangatlah kuat, Kaito juga ingin mengimbangi mereka. Namun sewaktu Kaito berpetualang dengan rekan yang OP, kekuatannya tidak berkembang. Sebab kedua bestinya selalu mempermudah Kaito bertarung tanpa mengeluarkan kekuatan fullnya. Makanya Kaito ingin bergabung dalam party supaya kekuatannya dapat terasa. Meskipun begitu, Kaito cuma ikut bergabung dalam party tiap akhir pekan saja. Sehingga Sylvie yang bijak setuju dalam permintaan Kaito yang membuat party dengan para anggota lain. Meskipun mendukung Kaito, namun pancaran wajah Lusalia terlihat keberatan. Tetap saja Lusalia memperbolehkan membuat party, asalkan Kaito membagi mereka inti sihir. Sebab mereka ingin menyaksikan perkembangan Kaito dalam memperkuat kekuatannya. Setelah masalah terselesaikan, Kaito dan para rekan segera kembali ke rumah karena permainan game sudah selesai. Malamnya Kaito lagi bimbang, dia takut menghubungi Airi mempertanyakan tentang pembentukan party. Di kesempatan itulah, Kaito sudah bersiap memegang ponselnya demi menghubungi Airi. Tiba-tiba Haruka menelepon sehingga Kaito segera mengangkat teleponnya. Di kesempatan itulah, Haruka mengatakan dia ingin ketemu dan berbincang dengan Kaito. Hanya saja sebelum membahas hal itu, Kaito mempertanyakan soal menghilangkan rasa gugup. Namun Kaito menutupi rahasianya yang ingin berbicara dengan para wanita. Kemudian Kaito mendengarkan saran dari Haruka agar bisa menghilangkan rasa gugup. Di kesempatan itulah, Haruka menceritakan semasa kecil dia diinfokan oleh sang ayah menyentuh kedua pipinya jika merasa nervous. Cara jitu itu juga membuat Kaito tertarik untuk segera mencoba resep dari Haruka. Sehingga Kaito menghentikan perbincangan karena dia sudah mendapatkan resepnya. Segeralah Kaito mematikan teleponnya dan menghubungi Airi. Tampaknya di sisi lain, Airi lagi asik latihan berpedang di ruangan pelatihan. Airi mengasah jurus pedangnya ketika latihan agar kekuatannya makin OP. Ketika Kaito menghubunginya, segeralah Airi mengangkat telepon. Di kesempatan itulah Kaito menjelaskan kepada Airi tentang keikutsertaannya dalam party. Sontak saja Airi kaget mengetahui Kaito ingin membentuk party. Sebab awalnya Kaito kelihatan sulit meng-ACC permintaan geng Airi. Hanya saja sekarang Kaito telah mendapat izin dari dua besti sehingga Kaito berani bergabung di party. Namun Airi tidak mengetahui alasan Kaito bergabung dalam party. Kemudian Kaito menginformasikan kalau dirinya hanya bisa pergi sewaktu akhir pekan saja. Meskipun waktunya terbatas, Airi tidak mempermasalahkannya. Sebab anggota lain juga sama, mereka ke sekolah pada hari biasa dan berkelana waktu liburan. Maka dari itu resmilah Kaito bergabung dengan partai Airi. Setelahnya mereka menutup telepon untuk melanjutkan aktivitas masing-masing. Ketika waktu pertemuan tiba, Kaito dan kawan-kawan berkumpul. Tampaknya Kaito dan geng Airi sudah tiba di TKP. Segeralah mereka melakukan penggabungan kekuatan demi mengalahkan para musuh. Tanpa berlama-lama, Kaito bergerak cepat memerintahkan para anggota membantu menyerang monster. Setelah mendapatkan pengarahan dari Kaito membuat mereka makin hebat. Hingga geng Kaito berhasil mengalahkan monster pertama mereka dan menyelesaikan petualangan dan keluar dungeon.
Sebab sekarang sudah waktunya jam makan siang. Kemudian mereka segera pulang ke rumah. Apalagi Kaito tidak bisa membayangkan menu makanan para wanita. Dikarenakan mereka adalah anggota keluarga kaya raya, pasti makanannya lezat. Segeralah Kaito memutuskan untuk kembali. Ketika usai mereka masuk ke game lagi untuk melakukan pertarungan. Tampaknya Kaito sudah siap untuk menggunakan pelampung. Karena kali ini mereka akan melewati perairan. Tanpa berlama-lama, Kaito dan kawan-kawan berkumpul setelah melihat Kaito menggunakan pelampung. Mereka curiga Kaito tidak bisa berenang. Segeralah mereka menuju TKP untuk mempercepat pertarungan. Ketika sampai, Kaito dan para rekan langsung menggunakan kekuatan masing-masing untuk menyingkirkan musuh. Kali ini musuh mereka adalah ikan-ikan perairan. Namun setelah menghabiskan mangsa lemah, geng Kaito mendapat kesulitan. Di kesempatan itulah Kaito memutuskan untuk beraksi melanjutkan penyerangan. Nampaknya pertarungan kali ini sungguh dahsyat. Makanya Kaito dan para rekan begitu shock menghadapi wujud monster tersebut. Segeralah Kaito mulai menyerang, tapi sayangnya dia malah kesulitan bergerak. Karena pelampungnya telah disingkirkan sejak pertempuran tadi, Kaito terpaksa tidak menggunakannya. Sehingga Kaito kesulitan berinteraksi dengan para rekannya. Di kesempatan itulah, Airi mempercepat pergerakan dan menghancurkan bagian kepala monster. Namun sayangnya upaya tersebut gagal. Kaito dan para rekan auto kebingungan. Kaito bangkit dari keterpurukan. Dia mencoba melindungi para rekan. Namun karena semua begitu sulit, Kaito belum mendapat mengatasi masalahnya sendiri. Lantas Kaito memanggil Sylvie dan Lucelia untuk membantu. Segeralah keduanya datang menyingkirkan monster air. Sontak saja para anggota party Kaito terkejut menyaksikan kehebatan para rekan Kaito barusan. Kemudian Sylvie dan Lucelia menghampiri Kaito. Begitu pula dengan anggota Airi mulai mendekati Sylvie dan Lucelia. Mereka ini begitu gemas ingin menyentuh dewa iblis itu. Lantas untuk memancing keakraban pada keduanya, Airi CS mengajak mereka mandi bareng di sauna. Tentunya akan seru menghabiskan waktu di sauna bersama-sama. Tanpa berlama-lama, mereka melanjutkan perjalanan ke sauna. Ketika sampai, Kaito dan kawan-kawan segera mandi untuk merilekskan badan. Setelahnya, Kaito dan kawan-kawan memutuskan untuk kembali. Keesokan harinya, Kaito dan para rekan lainnya berkumpul dan berbincang. Tak lama kemudian, muncullah Haruka sehingga Kaito mengajaknya ketemu. Para bestie nampaknya membiarkan Kaito kencan dengan Haruka. Keesokan harinya, Kaito menjemput Haruka. Mereka pergi bersama ke sekolah dengan perasaan yang bahagia. Selanjutnya diperlihatkan perjalanan Kaito dan para rekan menuju Akademi Oka. Sebab di sanalah mereka menghadiri acara penyuluhan. Dikarenakan mendapatkan undangan dari Airi, segeralah Kaito mengajak Haruka dan dua bestinya. Hanya saja Kaito duduknya kejauhan sehingga Haruka meminta agar Kaito lebih dekat lagi. Lalu Haruka mengucapkan terima kasih sudah diajak oleh Kaito. Namun mood Kaito berubah ketika melihat Hayato dan Shinji karena mereka tiba-tiba nongol. Meskipun kesal, Kaito membiarkan mereka hadir. Padahal keduanya kan siswi Akademi Oka, tapi mereka malah hadir di acara tersebut. Kemudian Shinji dan Hayato menjelaskan mereka penasaran dengan penyuluhan di Oka. Tidak lama kemudian mereka telah sampai di lokasi sekolah Akademi Oka. Tampaknya sekolah Airi dan kawan-kawan begitu megah membuat Kaito bersama para bestie geleng kepala. Ketika sampai, mereka disambut oleh Airi. Kemudian Airi ikut senang menyaksikan kegembiraan geng Kaito. Di kesempatan itulah Airi menanyakan siapa sebenarnya Haruka itu. Lantas Kaito menginformasikan Haruka adalah teman masa kecilnya. Begitu pula Hayato dan Shinji yang makin bersemangat memperkenalkan diri kepada Airi. Ketika usai berkenalan, mereka memasuki wilayah dalam akademi.
Nampaknya Kaito menyadari kebingungan yang dipancarkan oleh Haruka. Haruka mempertanyakan di mana Kaito mengenal Airi. Lantas Kaito menjawab dia bertemu Airi di dungeon. Mengetahui hal itu membuat Haruka kesal. Sontak saja Shinji dan Hayato shock melihat kemarahan Haruka. Sebab Haruka begitu anti membahas dungeon, karena dia selalu melarang Kaito pergi ke dungeon demi keselamatannya. Dikarenakan Kaito degil, dia tidak mengindahkan permintaan Haruka, sehingga Haruka pasrah dan membiarkan Kaito jadi petualang. Namun hari ini Haruka begitu menghindari pembahasan mengenai dungeon. Sebab dia tidak menyukai Kaito ke dungeon karena mengkhawatirkannya, sehingga Kaito berhenti membahas tentang dungeon dan fokus pada perjalanan. Ketika lagi ngobrol, Hayato dan Shinji kepo membawa Kaito pergi sebentar karena keduanya akan membahas tentang dungeon. Kedua bestie begitu menginginkan kembali berpetualang agar bisa ketemu para cewek cantik. Setelah usai berbincang, mereka kembali mencari Haruka. Kemudian Kaito bersama para anggota bersenang-senang mengamati Akademi Aoka. Setelahnya mereka minum teh bareng sambil melihat-lihat di taman. Kemudian muncullah Miku dan Hikari untuk berkenalan dengan geng Kaito. Setelah mengenal satu sama lain, mereka jadi semangat. Sebab semakin banyak rekan baru membuat perjalanan jadi menyenangkan. Alhasil mereka melanjutkan obrolan dan saling bertanya. Hanya saja Kaito malah kaget sewaktu geng Hikari membahas tentang dungeon, sebab Haruka pasti langsung berubah mood. Tidak lama kemudian muncullah Airi, dia mengajak geng Kaito makan bareng di kantin. Segeralah Kaito CS berangkat makan. Apalagi Airi auto senang melihat geng Kaito yang begitu semangat makan gratis. Ketika tiba di lokasi, makanan segera dipesan. Tampaknya Kaito beserta anggotanya begitu antusias menyantap makanan yang mewah. Padahal yang dikunjungi adalah sekedar kantin belaka. Namun ternyata makanannya ini mewah semua, guys. Langsung saja Kaito menyantap makanan bareng bestinya. Setelah minuman habis, Kaito dan Haruka memutuskan untuk mengambil refillnya. Sedangkan Shinji dan Hayato menemani kedua teman Airi. Segeralah mereka berbincang membahas tentang dungeon. Sebab Hayato beserta Shinji sungguh kepo dan ingin kembali menjadi petualang. Lantas Hayato menceritakan kalau mereka hanyalah penjelajah di atas kertas. Dikarenakan perjalanan yang dilakukan tidak terlalu serius. Tidak hanya itu saja nih cuy. Bahkan kedua pria menceritakan pengalaman pahit mereka setelah pulang dari dungeon. Hampir saja waktu itu mereka ditahan karena membawa senjata keluar dari dungeon. Hanya saja obrolan mereka berhenti sewaktu Kaito dan Haruka tiba. Ketika usai minum dan berbincang, mereka melanjutkan perjalanan berkeliling. Tampaknya Kaito dan para rekan begitu antusias menyaksikan Akademi Aoka yang begitu mewah, sehingga minat Kaito bersekolah di sana sungguh semakin tajam. Kemudian mereka menyaksikan kolam renang yang luas di akademi. Kaito auto dejavu pada kejadian di masa lalunya dengan Haruka. Lantas Kaito mengungkit sejak dulu Haruka selalu melindungi Kaito. Bahkan sewaktu Kaito tenggelam di kolam, Haruka menolongnya. Sehingga Kaito sangat senang memiliki teman baik seperti Haruka. Hikari dan Miku malah berbincang membahas topik yang lain. Entah mengapa Hikari merasa tidak nyaman pada hatinya, sehingga Hikari tidak fokus berjalan membuat dirinya terjatuh dari tangga. Dengan sigap, Kaito menyelamatkan Hikari yang hampir jatuh. Di kesempatan itulah, Kaito menggendong Hikari ala bridal style. Hal itu membuat Hikari shock, dirinya terguncang akibat hampir jatuh. Namun untung saja Kaito sigap menolong Hikari agar tetap aman. Kemudian Kaito mulai mendapatkan pujian dari para rekannya. Namun tidak hanya itu saja, tiba-tiba Miku hampir terkena serangan bola dari luar. Sehingga Kaito auto sigap menendang bola agar menjauh dari mereka. Lagi dan lagi Kaito mempertontonkan gaya kerennya menyelamatkan para wanita. Setelah itu mereka berkunjung ke ruangan pelatihan dojo. Langsung saja Airi memperlihatkan permainan kepada Kaito CS. Kaito dan kawan-kawan begitu antusias melihat permainan dari dojo Airi.
とってもかっこよかったです。なぜみんなを道場へ誘ってしまったのだ。Ketika usai melakukan perjalanan di akademi, Ouka membuat Kaito CS senang. Setelah lelah berkeliling, mereka memutuskan pulang. Di kesempatan itulah Hayato dan Shinji tiba-tiba ingin kembali menjadi petualang. Maka mereka mulai membincangkan tentang Denjin lagi. Lantas Kaito langsung menghentikan mereka membahas hal yang tidak disukai Haruka. Sebab mood Haruka bisa kacau lagi nih cuy kalau kembali mereka membicarakan petualangan dan Denjin. Alhasil perbincangan mereka terhenti. Tidak lama Kaito dan Haruka melanjutkan perjalanan ke rumah setelah turun dari kereta. Kemudian di jalanan Kaito dan Haruka kembali mengobrol. Di kesempatan itulah Haruka mempertanyakan tipe wanita yang disukai Kaito. Namun Kaito tidak dapat menjawabnya sekarang. Lalu Haruka merasa cemburu karena Kaito memanggil semua rekan nama dengan akrab. Sementara Haruka berbeda sendiri membuat dirinya kesal. Ketika sampai di rumah, Haruka langsung masuk. Dia bahkan ikut memanggil Kaito dengan sebutan marga. Hal itu membuat Kaito merasa kaget. Setelah di rumah, Kaito mulai overthinking, memikirkan tentang Haruka yang kelihatan cemburu. Namun tetap saja Kaito takut kegeeran disukai oleh Haruka.